Ya, dalam 3 pertemuan terakhir kita membahas komponen sistem informasi, ya. Terutama dalam 3 hal, ya, perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi. Ini adalah komponennya selain data dan juga manusia dan juga prosedur, ya. Jadi ini data nanti kita pelajari lebih lanjut kemudian, karena ini panjang ceritanya. Kita pelajari dulu yang bersifat alat-alat, ya, komponen yang berupa alat atau tools, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi. Kalau perangkat keras itu di topik kedua diterangkan mengenai perangkat keras, ya. Ada perkembangan yang menarik dalam perangkat keras, yaitu 3 hal, yaitu semakin mini, semakin kecil ukurannya sehingga mudah dibawa dan mobilitas tinggi, dan juga lebih cepat kerja, dan justru harganya lebih murah dari yang sebelumnya. Jadi perkembangan ini akan memungkinkan teknologi semakin masif penetrasinya di semua aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam perangkat kerasnya. Ini terbukti dari mobile teknologi yang memungkinkan orang punya alat masing-masing, ya, seperti handphone atau smartphone, ya. Nah, ini perkembangan sejarahnya, ya, sejarahnya supaya kalian tahu saja, ya. Pengetahuan mengenai komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi ini hampir semua saya pikir Anda sekalian sudah mengetahuinya, apalagi generasi milenial sudah akrab sekali dengan teknologi. Nah, informasi ini baik perangkat keras, lunak maupun telekomunikasi, bahkan update sekali tentang perkembangan terakhir, ya. Penjelasan di mata kuliah berapa bahan ini memberikan kerangka saja akan pengetahuan kalian, ya. Kerangka saja akan pengetahuan kalian tentang berbagai aspek komponen sistem pengendalian, ya. Ini sejarahnya tentang perangkat keras, ya. Perkembangan terakhir itu sudah sampai tahap menggunakan silikon dan semikonduktor yang lebih bagus lagi perannya dalam melakukan sebagai alat atau otaknya dari perangkat keras itu, ya. Dan perannya tadi semakin kecil, semakin mini, microchip, mikroprosesor itu semakin kecil, ya. Bahkan perangkat elektronik kecil yang bergerak mobile seperti smartphone dan handphone itu menggunakan peralatan yang kecil tapi lebih powerful lagi, ya. Nah, ini pengetahuan mengenai sistem-sistem dasar dalam pemrosesan data, ya. Ini adalah satuannya seperti yang diterangkan seperti yang pertama. Kalau digital berarti mengandalkan pada 2 biner, 2 digit, yaitu 0 dan 1. Nah, ini satuannya, jadi 0 dan 1 itu disebut sebagai 1 bit. Kalau ada sekelompok bit, paling tidak 8, terus jadi byte. Kemudian kalau byte dijumlahkan lagi, kalau 1000 kilobyte, kalau 1.000.000 megabyte, 1 miliar gigabyte, kemudian 1 triliun terabyte. Di atas itu ada kuadriliun petabyte namanya. Ini banyaknya satuan yang diproses melalui sistem itu, ya. Ini sedikit penjelasan mengenai dasarnya pakai sistem digital, yaitu semua informasi dikonversikan dalam bentuk 0 dan 1. Ya. Jadi huruf G, O, R ini akan dikonversikan menjadi 0 dan 1. Ini ada macam-macam sistem pengkodeannya, ya, ada seperti ini. Ini contohnya, ya, kalau A, B, C, D sampai Z itu ada kodenya masing-masing menurut angka 001. Nah, itu bahasa mesin namanya, ya, yang sudah dikonversikan itu kan bahasa mesin, ya, yang mereka sendiri mengerti. Kalau kita bacanya nggak mengerti, mesti harus dikonversikan ke bahasa manusia. Jadi yang 0 dan 1 tadi bahasa mesin. Kemudian ada penerjemahnya itu membaliknya menjadi bahasa yang bisa dipahami manusia. Ini perangkat keras anatominya seperti ini, ya. Ini kalian sudah paham, ada motherboard, chip, dan sebagainya, ada kipas angin di dalamnya itu, ya. Saya pikir sudah paham semua, ya. Ini isi dari perangkat keras komputer. Ini peristilahannya, ya, peristilahannya. Kemudian prosesor mikro dan sebagainya, kemudian
Nah, kecepatannya berbeda-beda juga ya. Kecepatan pemrosesan dihitung dalam berapa kali siklus per detik. Jadi 1 MHz sebenarnya 1 juta siklus, jadi 1 juta gerakan ya, putaran dalam 1 detik. Sekarang umumnya kecepatan dalam gigahertz, jadi 1 miliar siklus per detik. Semakin cepat CPU berjalan, semakin banyak data yang diproses, dan juga semakin banyak daya yang dikonsumsi, dan semakin banyak panas yang dihasilkan. Nah, semakin panas kan kalau pakai ini. Nah, ini yang satuan dari pemrosesan itu. Kemudian pemrosesan itu dijalankan melalui CPU, Central Processing Unit. Central Processing Unit yang yang merupakan otak dari komputer tersebut. Ya. Nah, seperti otak itu juga menyimpan memori. Ya, komputer punya memori seperti otak kita juga. Ya. Ada jenis penyimpan sementara, ada yang primer, ada yang sekunder. Ya. Ada yang sementara, ada yang relatif permanen. Ya, maksudnya yang sementara ini yang banyak dipakai memori utama. Kalau di manusia itu namanya working memory. Ya. Ini sebenarnya otak komputer itu meniru otak manusia. Kita tuh punya working memory yang sama dengan RAM. Tapi ada juga yang punya penyimpanan permanen di otak kita itu. Sebelum diproses jadi permanen, biasanya diulang-ulang dulu, baru masuk ke otak. Sama seperti kalian belajar tuh harus dipelajari dulu, diingat-ingat dulu, diulang-ulang dulu, sampai melekat di otak. Nah, sama komputer begitu juga. Ya. Ada yang sifatnya sementara, tidak stabil, dan ada yang harus disimpan khusus. Ya. Nah, random access memory itu tadi adalah yang sifatnya menyimpan yang sementara dan diproses berjalan tadi. Kalau kemudian ada read only, hanya dibaca saja, tidak dapat ditulis karena sifatnya adalah permanen. Ya. Kemudian ada CMOS complementary metal, ini adalah bagian dari alat ini juga. Ya. Kemudian flash itu adalah non volatile yang lebih baru untuk ini. Ya. Nah, RAM ini macam-macam istilahnya ya, ada dynamic RAM, synchronous dynamic RAM, kemudian static RAM, dan sebagainya, lebih teknis ya. Cuman ini, supaya kalian tahu, ini bagian dari memorinya. Kemudian untuk mempercepat pemrosesan, bukan hanya memakai memori, tapi pakai cache dan memori virtual ya. Karena itu ada sistem cache yang menyimpan instruksi data yang mempercepat proses pemrosesan, jadi tidak mengandung hanya pada RAM saja. Ya. Selain itu ada memori virtual yang digunakan untuk mempercepat proses. Ya. Untuk ruang hard disk dan optik yang tidak digunakan untuk memperluas kapasitas RAM-nya itu. Ya. Jadi kalau komputer semakin besar memorinya, itu akan semakin besar kemampuannya. Ya, sama seperti kalian beli handphone, nanya RAM-nya berapa, maksudnya RAM-nya berapa itu, dia punya kapasitas menyimpan seberapa banyak, dan kalau semakin banyak memori dia punya, semakin powerful dia. Ya. Karena dia memang cuma alat untuk memproses informasi, data dan informasi melalui telekomunikasi kalau di handphone-nya. Ini teknisnya lagi berkaitan dengan port atau penyambung, penghubungnya itu portnya. Macam-macam jenis port, serial port, parallel port, SI port, kemudian USB port. Ini istilahan untuk sambungan perangkat keras itu ya. Ada DC chain ya namanya. Kemudian ada USB, kalian dengar USB yang biasa kalian pakai masing-masing udah punya ya, sebetulnya flash disk. Ini adalah alat penyimpan yang portable, ya biaya murah, dapat penghubungan ke banyak perangkat, juga hot swappable, maksudnya mudah di reboot dan diputus sambung dan sebagainya. Bisa memungkinkan plug and play. Jadi memori sebagian besar bisa dibawa di sini, memori yang sifatnya portable. Ya. Kemudian selain itu ada juga alat-alat lain untuk menyambungkan portnya itu, ada firewire, MIDI, IRDA, kemudian Bluetooth, kemudian ada Ethernet dan sebagainya. Ya. Terus extension card ini jika untuk mau memperluas, menambahkan
kemampuan terhubung ke motherboard-nya. Ada macam-macam jenis ini. Kemudian penyimpan itu menyimpan memori. Tadi selain USB tadi ya ada macam-macam. Ini ada yang zaman dulu ya, floppy disk ini. Kalau hard disk itu otomatis ada di alat itu. Kemudian ada optical disk, CD, DVD. Kalau kalian simpan di CD atau DVD atau optical disk. Kemudian ada magnetik, pakai pita magnetik ini udah jarang dipakai. Kemudian smart card, kemudian flash memory, kemudian ada flash memory yang tadi ya, USB tadi. Yang ada juga penyimpanan di cloud. Ya, cloud kita gunakan tempat yang kita nggak lihat secara fisik, tapi ada tempat penyimpanannya. Seperti misalnya pakai kita Google Drive dan sebagainya, itu adalah bentuk cloud storage. Kemudian perkembangan ke depannya seperti apa ya? Perkembangan ke depan itu kemungkinannya pertama application virtualization, maksudnya semakin melakukan pembaruan secara online. Ya, nggak mesti ada perangkat keras application itu di alat kita memakai pemrosesan di tempat lain saja. Bisa jadi seperti itu sehingga menghemat memori kita. Kemudian nanoteknologi semakin kecil mesinnya dengan menggunakan tingkat molekul yang membuat nanosirkuit bahkan lebih kecil lagi jadinya, lebih miniatur lagi kalau pakai nanoteknologi ini. Kemudian optical computing menggunakan laser cahaya bukan menggunakan tenaga listrik. Nah ini. Kemudian DNA computing menggunakan untayan DNA sintetis untuk menyimpan data. DNA itu kan di sel-sel makhluk hidup tuh, lebih kecil lagi kan itu. Karena itu satu sel itu nggak bisa dilihat dengan mata, tapi lewat mikroskop itu bisa simpan di situ lebih kecil lagi. Kemudian quantum computing itu maksudnya pakai mekanika kuantum yang lebih berdaya kuat lagi. Kemudian baterai yang lebih bagus lagi untuk menyimpan dan lebih tahan lama. Ini juga perkembangan lebih lanjut mengenai disknya, penyimpanannya. Ya. Kemudian perangkat kelas terbagi macam-macam ya, ada yang input ya untuk menginput data, kemudian output untuk mengeluarkan perangkatnya itu menjadi sesuatu yang bisa dipakai oleh manusia. Ya. Nah untuk input kan macam-macam ya. Dalam komputer input itu bisa bentuk teks, bentuk tulisan, bentuk gambar, bentuk suara. Nah ini memasukkannya macam-macam ya kan. Kalau teks pakai keyboard dan sebagainya. Kalau gambar atau video pakai webcam, kemudian ada juga kamera, scanner ya. Untuk gambar, kemudian suara ada speaker atau mic ya untuk menampung suara. Kalau outputnya kan macam-macam ya. Outputnya ada bentuk suara tadi bentuk speaker, kemudian gambar bisa dalam bentuk dicetak atau ditampilkan di monitor dan display. Nah ini macam-macam input ya, sudah jelaskan, saya ada nanyakan juga di pertanyaan itu ya. Nah yang perlu diperhatikan adalah walaupun teknologi bagus kita gunakan, tapi ada dampaknya ke kesehatan ya. Kalau kita menggunakan teknologi perangkat devices atau gadget itu ada banyak kemungkinan. Yang pertama bisa cedera berkaitan dengan penggunaan alat yang berulang-ulang, bisa dikena tangan ya. Kemudian ada mata, kalau sering lihat komputer bisa mata perih dan sebagainya. Kemudian ada nyeri punggung dan leher kalau terlalu banyak duduk atau posisinya nggak pas pada saat menggunakan alat itu. Atau ada berkaitan dengan radiasi karena medan elektromagnetik dari alat tersebut ke badan kita. Nah itu harus diperhatikan baik-baik. Nah ilmu yang mempelajari tentang cara menggunakan atau bekerja yang tidak membahayakan tubuh namanya ergonomi ya. Merancang tempat kerja untuk membuat kondisi kerja kelihatan lebih aman dan efisien. Nah, ada syarat-syaratnya. Jadi kalau kalian menggunakan alat juga harus diperhatikan penggunaannya. Ya, bahkan tempat duduk ini pun harus diatur karena kalau tidak akibatnya sering ada nyeri punggung dan sebagainya. Ya. Kemudian masa mendatang ini sudah akan banyak perkembangannya ya. Saya nggak bisa membayangkan dari sekarang seperti apa, cuman orang bisa melihat bahwa semakin canggih nanti ke depannya, sehingga alat ini akan semakin mudah digunakan oleh manusia, intinya begitu ya. Yang agak sulit sekarang akan dipermudah. Bahkan mungkin manusia tidak perlu mengetik atau memberikan input tertentu, alat ini sudah tahu apa yang manusia mau dari alat itu. Ya. Nah itu sekilas mengenai
perangkat keras. Saya terangkan sekilas saja untuk tiap bab yang sudah lewat. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke berikutnya mengenai perangkat lunak? Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Ada? Ada nggak yang latar belakang pendidikan, ada yang mereka yang transfer, yang biasanya ketiganya ada yang masih transfer yang punya pendidikan di komputer ya? Ada nggak? Ada kalian yang punya latar belakang pendidikan komputer? Mungkin ini sudah ilmu yang sederhana buat mereka ya. Cuma ini mengenalkan kembali buat mereka yang belum memahami secara ini. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan saya lanjut ke bagian kedua mengenai perangkat lunak. Ya, kalau tadi perangkat keras, ini perangkat lunak. Lunak itu maksudnya soft itu sesuatu tidak dalam bentuk fisik secara nyata ya. Bukan lunak dalam artian soft disentuh-sentuh jadi lunak, bukan. Soft itu lawannya hard ya. Lawannya hard berarti dia tidak punya bentuk yang kelihatan secara kasat mata. Nah, kita belajar tentang komponen berikutnya setelah perangkat lunak, keras, perangkat lunak. Nah, ada dua jenis macam perangkat lunak ya. Nah, ada yang sifatnya aplikasi, ada yang bentuknya sistem ya. Kalau aplikasi itu dikembangkan untuk memecahkan masalah tertentu atau membantu pengguna melakukan pekerjaan tertentu atau tugas tertentu. Sedangkan sistem itu berkaitan dengan pengoperasian komputer itu, bagaimana aplikasi dapat berinteraksi dengan komputer dan terutama membantu komputer mengelola sumber daya internal atau eksternal sendiri di dalam alat tersebut. Ya. Jadi kalau komputer perangkat keras itu tidak bisa jalan kalau tanpa dibantu perangkat lunaknya. Dan kata lain ini instruksi yang mau dijalankan perangkat keras itu seperti apa harus dicantolkan ke situ. Perangkat keras nggak akan berguna kalau tanpa ada perangkat lunaknya. Ya. Maksudnya otaknya yang menjadi dasar atau kan ibaratnya mesin itu bukan sesuatu yang bisa bekerja sendiri, harus diperintah. Ya. Diperintah itu kumpulannya ada di perangkat lunak. Jadi ada yang sistem berkaitan dengan sistem operasinya di dalam mesin, ada yang spesifik untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, dipecah lagi menjadi perangkat lunak aplikasi. Nah, keterkaitannya adalah user menggunakan aplikasi yang mau dia gunakan. Ya, user biasanya tidak berhubungan langsung dengan perangkat lunak sistem. Dia berhubungan langsung dengan unit-unit atau aplikasi-aplikasi khusus dalam komputer. Misalnya word processing atau spreadsheet atau database atau grafik atau statistik dan sebagainya ya. Dia berhubungan sama itu ya. Kita buka komputer nih aja, saya misalnya buka PowerPoint, saya langsung berhubungan dengan PowerPoint-nya ya. Tapi sebelumnya sistem perangkat lunak aplikasi berjalan juga, misalnya menghidupkan komputer, mengatur mekanisme di dalamnya, itu perangkat lunak aplikasi. Ada juga yang berhubungan dengan alat-alatnya yang berkaitan dengan alat yang saya gunakan. Misalnya saya menggunakan kamera sekarang, menggunakan suara, ya itu sudah nyambung juga sistem pengaturannya. Pada saat kita melakukan video conferencing begini, otomatis aplikasi aplikasi video conference tadi, Vicon tadi menghidupkan devices, menyambungkan ke komputer, menyambungkan dengan alat lain, kamera dan mikrofon. Di tempat Anda dihubungkan dengan speaker dan juga display di monitor. Nah, seperti itu. Jadi ininya. Jadi tanpa adanya software atau perangkat lunak ini nggak akan jalan sistemnya ini. Nah, sekarang kita bicara tentang perangkat lunak sistem dulu. Perangkat lunak sistem, karena ini akan ketika kita lihat gambar ini yang mendasari sebelum aplikasi digunakan. Ada macam-macam operating system, itu secara umum operating system operasinya. Kemudian device driver untuk menyambungkan komputer dengan alat-alat peripheral pendukungnya seperti kamera, mikrofon atau ini mouse, alat penggeraknya. Kemudian ada utility program untuk memperluas atau mendukung program yang ada. Ya. Nah, sistem operasi ini adalah OS ya, OS
ini program master tingkat rendah untuk mengelola operasi dasar komputer. Jadi operasi dasarnya dikelola pakai apa ya? Walaupun tadi perangkat keras dia punya kemampuan memori dan sebagainya, itu tak akan bergerak kalau sistem operasinya nggak jalan. Dan kebetulan ada macam-macam sistem operasi ya. Ada yang menggunakan basisnya Microsoft punya, ada yang pakai Apple punya, ada yang untuk yang mobile ada Android ya. Apple juga punya sistemnya untuk mobile ya. Android ada juga, kemudian ada juga yang open access, itu ada Linux yang gambarnya penguin ini. Kalau ini semua berbayar ya, kalau Microsoft itu berbayar, Mac berbayar, Android berbayar, walaupun Android terbuka open source untuk scannernya, tapi untuk penggunaannya nggak gratis juga, kita mesti bayar juga melalui alatnya. Kalau yang ini free, yang kalau Linux ini. Nah, setiap komputer serbaguna harus menggunakan OS untuk menjalankan program yang lain. Kemudian OS memungkinkan pengguna mengintegrasi beraplikasi daripada kompleksitas komputernya. Kalau dulu OS ada yang setengah manual, itu agak repot lagi zaman dulu ya. Nah, sekarang OS-nya sudah mengambil alih semua pemrosesan di komputer tersebut. Nah, fungsi-fungsinya kalau OS ada boot, manajemen CPU, manajemen file, manajemen tugas, manajemen keamanan, dan sebagainya. Ya, ini secara umum. Nah, proses menghidupkan komputer itu sama seperti membangunkan orang tidur, ya kan? Proses booting itu adalah meload operating system ke memori utama komputer. Jadi memori utama komputer itu kan ada tempatnya, cuman dia harus dimasukkan dulu ke OS-nya, masuk dulu ke memori baru dia jalan. Jadi waktu kita menyalakan komputer tuh sistem diagnostic routine menguji memori utama jalan ya. Kemudian program basic input output system disalin ke memori utama. Nah, memori utama disalin dulu, di copy ya. Kemudian program boot mendapatkan OS, memuatkannya memorinya ke dalam komputer. Jadi sama seperti kita bangun tidur, kita kan nggak punya memori yang kita kan mesti narik memori dulu kan. Kalau kalian bangun tidur berapa detik kalian baru sadar, oh saya di mana tidur ya, di mana sekarang, jam berapa sekarang. Itu kan dibuat dulu memorinya dari memori permanen atau memori ini masuk ke memori working memory kita, baru kita sadar, oh baru kita bergerak. Sama komputer seperti itu juga ya, dia harus dimasukkan dulu memorinya, masuk semua, OS-nya masuk untuk mengarahkan. Ya. Kalau BIOS ini basic input output itu melekat di komputer, itu instruksi mengoperasikan perangkat keras, sedangkan komputer membutuhkan instruksi yang untuk mengoperasikan perangkat keras dan menemukan salinan OS operating systemnya. Dia ada BIOS, ada OS-nya. Nah ini sama aja yang tadi, proses booting tadi ya. Kemudian fungsi booting tadi ada yang cold boot, ada hot warm boot ya, ada yang boot disk ya. Maksudnya menghidupkannya ada yang dalam keadaan on, ada yang sudah aktif ya. Nah, dalam sistem operasi itu ada manajemen atas CPU, ada yang supervisor ini, ada perangkat lunak yang khusus mengelola CPU ya. Tetap tersimpan di memori, supervisor namanya. Kemudian ada manajemen memori, itu melacak memori yang ada ini seperti apa, mengaturnya, menukarnya. Ya. Ada juga fungsi CPU berkaitan dengan QE, buffer, dan main spool. Maksudnya QE ini urut-urutan, giliran, antri gitu ya, diprosesnya seperti apa. Ya. Kalau kalian menjalankan instruksi di komputer, misalnya, dia harus diantrikan dulu yang mana yang duluan masuk. Ya. Kalau ada banyak masukan begini, dia harus antri. Ya. Kemudian buffer, tempat di mana data dan program menunggu ketika mereka menunggu, ya, tempat menunggunya di mana ini. Ya. Karena kan komputer itu lama berputar begini, karena dia mengatur mana yang mau duluan nih. Entar dulu, jangan dimasukkan dulu, saya mau ini dulu katanya. Seperti itu. Ada semacam pengaturnya. Kemudian manajemen file itu kan file yang ada di komputer diatur, biasanya diatur hierarkinya ya. Ada root, menurut directory ya kan, ada direktorinya atau foldernya diatur, subdirectory, kemudian ada filenya supaya tidak caur baur ya. Komputer yang baik biasanya diatur susunannya dalam bentuk seperti ini.
Dan komputer sudah menyediakan hierarkinya, tinggal penggunanya saja yang mengatur lagi, ya, sesuai dengan keinginan. Kemudian manajemen tugas, task management itu berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan komputer, bagaimana dia ngaturnya. Komputer diharuskan melakukan banyak tugas sekaligus untuk melakukan kan komputer ini kebetulan bisa multitasking, ya, nggak seperti manusia, mereka bisa melakukan bermacam tugas pada saat bersamaan, ya. Nah ini diatur khusus supaya mereka nggak bingung, ya, operasi untuk menyimpan, mencetak, menghitung itu satu program secara bersamaan, ya. Kalau komputer laptop ini bisa kan, misalnya kalian mengerjakan sesuatu tapi misalnya YouTube atau recorder bekerja juga, misalnya memutar musik dan bisa bekerja, ya. Kalau di handphone nggak bisa karena ada beberapa manajemen tugas yang nggak bisa dijalankan multitasking di situ karena memorinya juga terbatas. Kalau di laptop ini memorinya sangat besar sehingga memungkinkan tugas bisa dilakukan saat bersamaan. Kemudian ada juga dalam sistem operasi itu keamanan, security-nya diatur juga, ada security-nya seperti apa, misalnya pakai password atau login dulu ke situ, itu menghindari orang yang nggak berhak berotorisasi masuk ke sistem itu. Kemudian ada juga software khusus mengatur alat-alat untuk misalnya untuk alat-alat input maupun output itu harus diatur karena ada instruksi khusus buat menjalankan alat-alat tersebut. Nah, harus dimasukkan juga software khusus itu. Misalnya untuk mengatur printer, mengatur semua alat-alat yang berhubungan dengan komputer yang sifatnya ditambahkan, ya, printer, mouse, kamera, sebenarnya harus ada drivernya. Dan biasanya sekarang orang nggak perlu khusus lagi pakai CD, kalau ini nyambung ke internet sudah otomatis dia, asal kita kasih izinkan dia boleh mendownload dan menjalankan running di programnya, dia akan jalan. Ya. Utilitas itu berkaitan dengan tugas-tugas yang alokasi sumber daya dalam komputer tersebut, misalnya kapasitas dan sebagainya dia ngatur, ya, utilitas. Nah, interface itu maksudnya alat yang membantu pengguna berhubungan dengan komputer. Ya, pertama harus ada ini, ya kan, layar ini, ya, supaya kita tahu yang kita kerjakan apa dan apa yang kita mau inginkan harus ada ditampilkan di layar di display ini. Ya. Kemudian kita alat untuk berinteraksi kita dengan mesin, kita pakai keyboard ini atau pakai mouse, ya, untuk menunjuk sesuatu di layar tadi bisa pakai mouse. Ini kebetulan masih mungkin buat zaman ke depan ini sudah kuno, ya, cuman ini alat yang kita gunakan zaman sekarang, ya, sudah lumayan canggih dibanding zaman dulu, ya. Nah, ini keyboard, bagaimana kita berinteraksi dengan komputer dengan memasukkan instruksi melalui huruf per huruf, angka per angka ke komputer. Ya. Mouse ini alat untuk menggunakan lebih gampang untuk instruksinya dijalankan melalui layar seperti ini, ya. Kita mungkin udah biasa memerintahkan sesuatu tanpa mouse, ya kan, sebenarnya bisa sih pakai ini, cuman agak ribet aja nih, klik masuk ke situ atau pakai kode-kode tertentu, agak susah, ya. Kemudian ada juga graphical user interface, maksudnya tadi, ya, kita memberikan perintah segala macam berhubungan dengan mengklik sesuatu atau keystroke sesuatu terhadap tombol yang ada di layar ini, ya. Itu namanya graphical user interface. Ada bentuknya desktop, ikonnya ada buat kita mengklik, kemudian ada menu-menunya. Kalau kita mau pilih klik atau ikonnya kita pilih, ya. Misalnya mengklik Microsoft PowerPoint, tinggal klik aja tanda P ini, keluar mengklik sini keluar aplikasinya. Dan di dalam situ ada lagi menunya, kita mau yang mana di situ. Itu alat kita menggunakan. Ya. Jadi memang pemrograman ini nggak langsung, ya. Misalnya kita mau seperti ini, nggak langsung dia jalankan. Jadi harus ada tahap-tahapan dulu. Ya, teknologi memang belum sampai sana. Cuman kita harus ibarat kita menyuruh orang, ya, kita panggil dulu orangnya, sini. Kita nggak bisa langsung suruh dia, ya. Tolong belikan telur ke warung, misalnya, ya. Komputer nggak bisa seperti itu. Datang dulu panggil sini, karena dia bukan manusia, ya. Dia cuman bawa. Kalau memanggil ibaratnya sama dengan klik gitu, panggil dia ke sini. Kita mau apa, dia keluarkan menu, mirip seperti pelayan di restoran, ya, keluarkan mau yang mana menunya. Ya.
Atau kalau orang sudah tahu, saya mau makan nasi goreng. Nah, tapi komputer nggak bisa seperti itu. Dia harus, kecuali teknologinya memungkinkan dia menangkap suara kita, langsung dia proses. Tapi sementara teknologi yang umum belum sampai ke sana. Walaupun sudah ada yang sistem yang ada yang menangkap kemauan pakai suara. Tapi dia harus dimasukkan dulu programnya ke menu yang sudah tersedia. Di situ klik gitu, nasi goreng, nasi goreng apa, rasa pedas, rasa ini, dipilih lagi seperti itu ya. Jadi komunikasi kita, hubungan kita dengan komputer masih belum terlalu canggih sebenarnya zaman sekarang. Nanti ke depannya Anda mau apa, tinggal ngomong aja gitu kan, selama dia mengenali apa yang Anda perintahkan. Tapi belum sampai sana lagi. Jadi ibaratnya teknologi ini memudahkan manusia menginginkan apapun dia mau. Ya. Tapi sayangnya belum bisa ke apapun dia mau bisa dijalankan, karena terbentur dengan mekanisme alatnya. Ya. Nah, ini untuk memulai kan bisa pencet start, kemudian atau pakai My Computer atau My Document ya, untuk memilih tadi sama seperti saya bilang harus pilih dulu menunya ya. Kebanyakan sistem operasi itu punya title menu, title bar, kemudian menu bar, toolbar, taskbar, dan window ya. Sistem operasi ya di Windows misalnya, Microsoft Windows itu punya seperti ini. Kalau di komputer kita ini kan ada alatnya ini ya. Toolbar itu yang di atas ini ya. Window itu ininya apa namanya, layarnya, karena kita bisa beberapa tab, berapa window ya. Makanya Microsoft pakai Windows maksudnya banyak window itu kan ini jendela, banyak jendelanya kita bisa lihat. Dia bisa menawarkan multi macam-macam dalam satu aplikasi yang sifatnya satu paket. Ya. Kenapa dia namakan Windows seperti itu? Window-nya banyak. Kalau yang lambang Microsoft yang lambangnya pun masih ada sekarang ya. Kalau Microsoft itu lambangnya kan ada banyak jendela itu. Maksudnya dia mana gambar window tadi ya. Nah, ini banyak seperti ini ya. Kebetulan yang tulis cuma 4. Nah, kemudian sistem operasi yang umum itu tadi ya saya sudah terangkan, ada Mac platform, Mac itu pakai Apple, yang gambarnya Apple ini. Kemudian PC platform itu biasanya Microsoft Windows ya, yang umum dipakai. Ya. Prinsip atau platformnya. Ya. Kalau zaman dulu waktu saya belajar awal komputer pakai DOS, this operating system, waktu kuno sekali. Kalian nggak tahu itu kali ya. Saya dulu juga agak-agak gaptek zaman dulu, karena dulu komputer yang nggak user friendly ya, tidak ramah terhadap user. Jadi saya dulu agak-agak alergi juga ke komputer, kan terlalu ribet dulu makainya. Harus belajar khusus lama baru bisa pakai ya. Nah, sekarang orang nggak perlu khusus kalau komputer ini. Ya, cukup anak kecil pun yang umur berapa tahun tuh udah bisa pakai tanpa ada kursus tertentu ya, karena dibuat komputer itu user friendly. User bisa explore sendiri, belajar sendiri, asal disediakan alatnya, perintah menunya tadi di layar ini, tinggal klik-klik saja. Dia cuma membiasakan saja melihat apa yang dia mau yang disediakan oleh komputer. Kalau zaman dulu nggak, mesti diprogram dulu, dihafalin dulu seperti apa, ya ribet lah pokoknya, nggak enak gitu. Jadi yang sekarang sudah sangat memudahkan dalam penggunaan itu. Ya. Kemudian ada berkaitan dengan network. Network ini berhubungan, komputer itu tidak berhubungan bekerja sendirian, tapi berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya. Operating system menyediakan network itu. Ya, nanti kalau mengenai networknya kita pelajari di bab topik ketiga. Cuman untuk tahap ini, sistem operasi di komputer itu memungkinkan dibuka untuk dibuat jaringan dengan komputer lain. Ada network operating system. Kalau sistemnya itu beroperasi dalam bentuk network, ada sistem operasinya, ya, supaya tidak tabrakan, ya, mengatur keluar masuk data dari berbagai macam workstation komputer, diatur, ada polisi lalu lintasnya gitu loh, ada polisi lalu lintasnya di mengatur ke jaringan itu. Ini diatur dalam perangkat lunak jaringan. Oke. Kemudian ada sistem yang baru sekarang yang melekat di mobile, ya, di handphone, itu namanya Embedded Operating System for Handheld, ya, yang umum dipakai sekarang Android. Kalau di banyak HP yang kalian punya itu Android, selain juga Apple
Apple OS ya, iOS ya. Ini digunakan khusus untuk yang melekat di ini, di alat yang sering dipakai di bawah ya, seperti mobile devices, smartphone. Ya. Ada juga yang network operating system yang free yang saya bilang tadi itu namanya Linux ya, Linux yang gambarnya penguin ini Linux. Ini bisa dipakai for free, cuman sayangnya belum semua orang familiar dengan ini. Padahal ini murah loh, maksudnya tidak bayar sama sekali ya. Ya memfasilitasi supaya orang tidak tergantung sepenuhnya pada Windows ya, pada Microsoft. Kemudian perangkat lunak aplikasi, yang tadi kan sistemnya, sekarang perangkat lunak aplikasi ini macam-macam ya. Mau kita gunakan untuk berbagai tugas yang mau kita kerjakan ada macam-macam. Ada yang perangkat lunaknya ini komersial, harus dijual, kita harus beli ya. Ada yang public domain, itu boleh dimiliki siapa saja. Ada yang di shareware, yang harus share dengan satu dengan lainnya. Ada yang freeware, bebas digunakan siapa saja, tanpa bayar. Ada juga yang rental, kita harus ada bayar fee tertentu untuk meminjam. Dan itu nggak selamanya kita miliki. Kalau yang komersial selamanya kita miliki, kalau yang ini hanya temporary saja. Nah, yang komersial ini harus membeli langsung dengan copyright hak cipta dan dapat lisensi dari sana. Lawannya apa? Itu dibajak. Kalau dibajak tanpa bayar, dia pakai komputer yang komersial itu tanpa bayar, ya. Alias membajak itu. Yang membuat program dirugikan karena dia nggak bayar ke dia. Ya. Kalau kalian resmi beli hardware-nya ini bersama dengan software-nya yang sudah lengkap terisi, sudah kita bayar bersama dengan harga yang kita beli, ya. Harga alat yang kita beli. Atau kalau mau di luar itu bisa beli sendiri, install sendiri, bayar ke sana. Tapi umumnya seperti punya saya ini sudah beli di sana. Atau dulu enggak, dulu yang pernah juga ini enggak saya beli dengan perangkat lunak, terpaksa harus saya beli. Ya. Sebaiknya jangan gunakan produk yang bajakan ya. Ya ini. Kemudian ada ini produk bajakan ya, produk bajakan pirated, dan bahasa Inggris pirate ya, pirate itu bajak, pembajak ya. Abandonware, customer software. Ada juga software khusus yang dibikin khusus untuk kita, ada seperti itu ya, biasanya untuk mungkin perusahaan organisasi kita bikin aplikasi khusus untuk menjalankan ini, kita bikinkan khusus, kita minta software engineer atau programmer untuk bikinkan program aplikasi tersebut. Biasanya ada tutorial atau dokumentasi untuk menjalankan software itu. Misalnya kita belum paham nih bagaimana menggunakan, kita ada tutorial yang khusus. Kita biasanya yang membuat software menyediakannya. Ada dokumentasi untuk manual atau user guide-nya disediakan. Nah ini untuk yang importing dan exporting untuk perangkat lunak aplikasi yang digunakan. Ya. Untuk dokumen biasanya kita menggunakan perangkat word processing. Ya, word processing. Untuk worksheet menggunakan spreadsheet. Ya. Kemudian database pakai database management program. Ini disediakan oleh aplikasi sendiri-sendiri. Ya. Kemudian ada exchange file, bertukar dari satu sumber ke sumber lain. Itu ada juga aplikasi khususnya. Ya. Nah, seperti saya bilang tadi, biasanya Office Suite itu yang ini dibundle, jadi dipaketkan jadi satu, sebagai macam aplikasi yang umumnya digunakan jadi satu, atau bahkan disediakan tambahan untuk itu. Di luar itu mesti harus download sendiri aplikasinya. Nah, umumnya dipakai word processing itu kita pakai komputer untuk membuat, mengedit, memformat teks, ya teks dalam bentuk huruf-huruf, ya. Microsoft Word yang paling sering banyak dipakai, yang lain seperti Corel, Word Perfect, Apple punya juga, Google punya juga, Zoho punya juga, ya. Cuman yang sering dipakai adalah yang Microsoft Word. Ya. Jadi kalau sering kalian pakai itu, Word itu bukan satu-satunya, ada berbagai macam cara word processing lainnya. Nah ini di tugas yang saya berikan kemarin sudah saya kasih tahu ya. Saya mau tahu apakah kalian familiar tidak dengan program aplikasi ini. Ya. Saya harap kalian bisa ngumpul tugasnya
sebelum pertemuan mendatang ya, saya harus nilai sebelum pertemuan yang mendatang. Nah, dalam word processing ini ada menciptakan dokumen, membuat dokumen, mengedit dokumen yang sudah ada, atau kita mengecek di dokumen tersebut menemukan sesuatu atau mengganti sesuatu di situ bisa. Ya. Kemudian bisa copy, cut and paste ya. Kemudian ada spelling checkernya, ada grammar checkernya, benar nggak kalimatnya ya. Thesaurus untuk mengecek alternatif kata yang digunakan. Ya. Kemudian memformatnya bisa ya, memformatnya dalam bentuk font, tipe tulisan, spacing, spasinya, kolomnya, margin, batas kiri atas, kiri kanan kiri ya. Itu kan harus bisa diatur ya. Kalian mungkin belum mengalami, tidak pernah mengalami mengetik, membuat dokumen dengan mesin ketik ya kan, wah repot benar ya. Saya pernah mengalaminya waktu masih zaman kuno ya. Kalau membuat backward saya harus mengetik titik-titik ya. Kalau ada salah di situ terpaksa harus diulang. Ulang dari awal, ketik lagi. Repotnya minta ampun. Kalau sekarang kalau ada salah tinggal betulkan bagian itu saja. Nanti printnya nanti setelah beres ya. Kalau zaman dulu kerjakan saat itu, print saat itu juga, print saat itu juga ya. Ya kalau ada salah benar-benar merepotkan. Dan kalau mau menyimpan, nggak bisa kita menyimpan kecuali kalau difotokopi hard copy-nya, jadi fotokopi atau dibikin salinannya. Biasanya kalau kalian kenal kertas karbon ya, biasanya dilekatkan di belakang kertas karbon, terus ada kertas lain buat mengkopinya, bisa diketik di situ, salinannya kita simpan ya. Zaman sekarang nggak seperti itu ya, mengetiknya tidak saat itu juga, tapi dikerjakan dulu, diformat, kemudian dibagus-bagusin, yang benar yang salah tadi dikoreksi, baru terakhir kita siap sebenarnya baru di print ya kan, supaya nggak bolak-balik mengerjakannya. Udah amat mudah dalam mengerjakan ini ya. Kemudian ada disediakan header, footer, kemudian ada formatting, mau bikin grafik, gambar dan sebagainya bisa. Kemudian mudah outputnya mudah dikeluarkan ya. Menyimpannya juga dalam bentuk soft copy bisa ya. Soft copy ini amat mudah, ininya kita kirim ke orang lain bisa. Kalau soft copy itu kan kita mesti kirim, kalau zaman dulu mesti dikirim hard copy-nya ya. Dan juga bisa diformat dalam bentuk HTML kalau kita mau tampilkan di internet ya. Nah, untuk spreadsheet ini untuk mengelola table atau pemrosesan angka. Kalau tadi ini teks yang untuk angka-angka itu namanya spreadsheet ya. Yang kalian kenal biasanya Microsoft Excel ya. Ini untuk memproses angka biasanya. Angka diproses menjadi bentuk misalnya grafik tertentu yang memudahkan kita memahaminya. Ada formula fungsi dan rekalkulasi, karena buat angka ini ada rumusnya ya. Fungsi tertentu untuk mengolah angka tersebut, atau membuat analitik secara grafik untuk angka-angka tersebut seperti apa. Seperti ini bisa dibikin ya. Saya minta juga kalian mengerjakan Excel kemarin ya. Terutama bagaimana menampilkan chart. Ya. Kemudian ada yang berkaitan dengan database. Kalau datanya itu banyak, ya, bagaimana mengelolanya? Ya. Ini ada database software itu dia mengaturnya, bagaimana itu bisa diatur, disimpan, ditarik sesuai dengan kemauan kita, ya, data yang ada di komputer tersebut. Ya. Ini akan kita pelajari khusus di minggu mendatang mengenai database ya. Kemudian ada software khusus yang digunakan khusus untuk selain yang utama tadi, misalnya untuk graphic presentation, ini untuk PowerPoint seperti ini ya. Finansial itu ada program khusus untuk keuangan, kemudian ada desktop publishing untuk melakukan mencetak, mempublikasi buku, poster atau lain sebagainya, atau menggambar atau melukis bisa. Kemudian project management, audio video editing, kemudian animasi, multimedia authoring, kemudian mau bikin web page untuk di internet atau PDF, atau merancang sesuatu pakai komputer, misalnya arsitek bikin bisa ya, arsitek atau insinyur mesin bikin mesin bisa dibikin rancangannya di komputer. Amat memudahkan banyak tugas yang lebih mudah dikerjakan dengan komputer. Ya. Ini seperti untuk PPT, PowerPoint, ya. Ini umum digunakan. Kalian juga harus bisa pakai itu. Di tugas juga saya masukkan mengenai PowerPoint. Ya. Oke, itu bab mengenai perangkat lunak aplikasi. Jadi